Sahabat Fresh Juice, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 25 Juni 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Antonius Haryanto dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda tetap sukacita dan bersyukur atas hidup Anda. Dan semoga yang sakit segera disembuhkan dan tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Hari ini, Jumat 25 Juni 2021, permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Meminta Tuhan. Saya meminta bunga kepada Tuhan. Dia memberi saya karangan bunga. Saya meminta Tuhan sebentar saja, semenit saja. Dia memberi saya 1 hari. Saya meminta cinta sejati kepada Tuhan, dan Dia memberi saya itu juga. Dia selalu memberi lebih dari apa yang saya minta. Bentuk cinta yang memberi lebih tanpa syarat telah diteladankan Yesus untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, penderita kusta itu berteriak dan merintih memohon kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Penderita kusta datang kepada Yesus dengan segala keterbatasan dan kelemahannya. Orang yang terkena kusta begitu menderita. Kusta selain menyerang fisik, juga menyerang spiritualitas dan hidup sosial. Terkena penyakit kusta dan penyakit kulit lainnya pada saat itu sulit untuk disembuhkan. Terkena penyakit ini dianggap sebagai orang najis dan berdosa. Ia harus menunjukkan dirinya kepada imam untuk menyatakan secara terbuka penyakitnya. Pakaiannya dicabik-cabik, rambutnya terurai menutupi mukanya, tinggal di tempat terasing dan menyatakan diri sebagai orang berdosa dan najis. Orang terkena kusta disingkirkan dari komunitas, dikucilkan. Betapa tidak perih dan menderita orang yang sakit kusta. Ia dianggap berdosa dan disingkirkan dari kehidupan komunitas dan masyarakat. Sudah jatuh tertimpa tangga, ditambah durian kayaknya, sehingga begitu sesek menderitanya, gak nyamannya ketika terkena penyakit kusta. Itu gambaran orang yang terkena kusta, tidak hanya menderita tapi double, triple, penderitaan karena masih dianggap najis dan disingkirkan dari kehidupan masyarakat. Bisa kita bayangkan betapa memprihatinkan, betapa kita sedih ketika membayangkan orang yang terkena kusta ini. Tidak hanya sakit fisiknya, tetapi juga sakit imannya karena dianggap berdosa, sakit hatinya, dan juga tentunya sakit secara kehidupan bersama karena dikucilkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, pesona Yesus menunjukkan sikap mau membela dan berbelas kasih pada mereka yang menderita, bukan menjauhi dan menyingkirkan. Ia memberi solusi untuk membantu dan memberi kesembuhan. Kristus datang membalikkan situasi yang kusta ditahirkan, lahir dan menjadi manusia baru. Kristus digambarkan sebagai hamba yang menderita, yang mau menanggung semua penyakit kita. Kegelapan kehidupan tergantikan dengan terang kehidupan
yang penuh harapan. Kita semua saat ini sedang mengalami keprihatinan karena pandemi COVID-19. Bahkan minggu-minggu ini terjadi lonjakan penderita yang terpapar COVID-19. Kita bersyukur orang tidak memperlakukan seperti penderita kusta pada zaman Yesus. Rahmat pengetahuan dan pengembangan bidang kesehatan membuat kita bisa tetap mengulurkan tangan membantu mereka yang sakit dengan protokol dan antisipasi supaya tidak tertular pastinya. Mari kita menjadi pribadi seperti penderita kusta, yakin Yesus mampu menyembuhkan sakitnya. Sikap si sakit adalah keberanian untuk membuka diri, mengakui segala kelemahan dan keterbatasannya dengan rendah hati percaya bahwa Tuhan akan menolongnya dan ia pun akan sembuh. Bukan menyembunyikan, bahkan juga berbohong, tetapi keberanian untuk membuka diri. Tidak malu dan menutupi, tapi terbuka untuk disembuhkan dan selalu membawa Tuhan dalam doa dan usaha. Kita juga meneladani Yesus yang menunjukkan pesona, mau mengulurkan tangan dengan berbagai cara, memperhatikan para penderita, baik yang di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri, yang sendiri ataupun sekeluarga yang terpapar. Dengan belas kasih kita bisa memberi perhatian, berdonasi bagi yang tidak mampu, bergerak untuk mereka yang membutuhkan makanan dan vitamin dan sarana penunjang kesehatan lainnya, memberi penghiburan bagi yang berduka dan berdoa tiada hentinya. Pandemi yang panjang ini tentunya membutuhkan hati, budi, dan juga semangat spirit kita untuk terus berjalan dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan harapan pada kita semua. Tuhan tak akan membiarkanmu menderita. Kita malaikat dan perpanjangan tangan yang diutusnya. Engkau adalah perpanjangan tangan yang diutusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan selalu memberkati kita dan keluarga Anda sekalian. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa 5M dan 2B, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tidak lupa berdoa dan bahagia. Tuhan menyertai dan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 25 Juni 2021. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.